Selamat siang, apa kabar Anda saudara? Senang sekali kami kembali mengisi ruang informasi Anda dengan beragam kabar penting dan menarik khas Sapa Indonesia Siang. Saya, Ihsan Sitorus yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan seperti biasa kita akan lihat dulu apa saja yang jadi sorotan utama di Sapa Indonesia Siang. Pertama dari kabar terkini konflik di Timur Tengah, saudara. Iran menembakkan rudal ke arah Kuwait dan juga Bahrain. Dua rudal yang ditembakkan ke Kuwait hancur di tengah jalan. Sementara pasukan Amerika Serikat dan Bahrain pun mencegat rudal yang diarahkan ke wilayah Bahrain. Kita ke tanah air berikutnya, saudara. Ada kabar soal aksi petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat yang mengevakuasi seorang bocah berusia 10 tahun yang terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter. Korban itu terjatuh saat mencari bola. Kita ke kabar berikutnya soal naiknya harga sejumlah komoditas, saudara. Di tengah ekonomi sulit, pedagang warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa naikkan harga jual makanannya. Dan di sisi lain, pembeli juga menyiasatinya dengan membeli lauk yang lebih murah atau menghemat dengan makan di rumah. Tiga sorotan tadi dan sejumlah kabar menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang. Saudara, serangan rudal Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait pada Rabu dini hari waktu setempat. Satu orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Bandara Kuwait dipenuhi asap dan puing-puing setelah rudal dan drone Iran menghantam. Kerusakan parah terjadi di Terminal 1 mengakibatkan penerbangan di Bandara Kuwait ditutup sementara. Satu orang meninggal dan beberapa orang lainnya dilaporkan terluka. Iran mengklaim serangan di kota Kuwait adalah serangan balasan terhadap serangan Amerika Serikat yang menargetkan aset Angkatan Laut IRGC di Pulau Qeshm di Selat Hormuz. Sementara pada Selasa malam, Iran menembakkan rudal ke arah Kuwait dan Bahrain. Dua rudal yang ditembakkan ke Kuwait hancur di tengah jalan. Sementara pasukan Amerika Serikat dan Bahrain mencegat rudal yang diarahkan ke wilayah Bahrain. Garda Revolusi Paramiliter Iran mengatakan telah menargetkan markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain dan negara lain dalam serangan tanpa menyebut nama Kuwait. Serangan sebagai tanggapan atas serangan rudal Amerika Serikat ke ruang mesin kapal tanker minyak lain yang mencoba mencapai Iran meskipun ada blokade Amerika Serikat. Sebuah video yang diunggah Islamic Republic of Iran Broadcasting atau IRIB News merekam langit malam Kuwait yang tampak terang akibat rentetan serangan rudal Iran. Pertahanan udara ditembakkan untuk mencegat proyektil. Puing-puing rudal yang terbakar jatuh di sejumlah ruas jalan di Kuwait. Garda Revolusi Iran melancarkan serangan yang menyasar Kuwait, negara yang berbatasan langsung dengan Irak. Sebelumnya, drone diduga Shahed 136 milik Iran yang dikenal mematikan terdeteksi dan terlihat di langit Kuwait. Melalui keterangan resmi di akun media sosial X, US Central Command atau CENTCOM menyatakan gelombang tambahan drone Iran yang berupaya menyerang pasukan Amerika Serikat di Kuwait gagal mengenai target yang dituju. Pertahanan udara Komando Pusat Amerika Serikat berhasil menembak jatuh beberapa drone dan memastikan tidak ada personel atau aset Amerika Serikat yang terdampak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei masih berada dalam kondisi yang baik dan terlibat dalam keputusan di level tertentu.
Rubio menjelaskan Khamenei sengaja tidak dimunculkan ke publik untuk alasan keamanan dan berkomunikasi lewat perantara dan pesan tertulis. He's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly. And I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyerang sebuah kapal tanker minyak berbendera Botswana yang diduga menuju Pulau Kark di Iran. Rekaman video yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat memperlihatkan detik-detik saat rudal menghantam ruang mesin kapal. Serangan menghentikan laju kapal tanker sebelum mencapai Pulau Kark, Iran. Saat insiden terjadi, kapal tanker dalam kondisi kosong tanpa muatan. Kapal tanker ini dianggap mengabaikan peringatan pihak Amerika Serikat selama hampir 24 jam. Sementara serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah supermarket di kota Sedikin, Lebanon Selatan. Serangan ini diklaim militer Israel menyasar posisi Hizbullah. Kondisi dan eskalasi konflik di wilayah Lebanon Selatan terus bergejolak dengan banyaknya infrastruktur sipil yang terdampak akibat gempuran udara Israel. Sementara itu, Hizbullah melancarkan serangan terkoordinasi menggunakan drone dan roket yang menargetkan fasilitas militer Israel, termasuk sejumlah fasilitas di Naharia, Krayot di utara Haifa, serta wilayah Safed dan posisi militer di Hanita. Hizbullah menyatakan tindakan itu adalah balasan terhadap serangan Israel yang terus berlanjut, serta pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Saudara, di tengah kondisi ekonomi saat ini, pedagang warung makan di Makassar terpaksa menaikkan harga jual makanannya. Di sisi lain, pembeli juga menyiasatinya dengan membeli lauk yang lebih murah atau menghemat dengan makan di rumah. Pembahasannya akan hadir usai jeda.